dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama Pengantin Kembang Kemboja. Pengantin Kembang Kemboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh para pelaku. Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Harry sebagai Bujang Mujur, Anis sebagai Nyi Sepi, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tuk Tunggal berkunjung ke tempat Ki Pandai Urat setelah mereka berpisah selama 12 tahun. Dalam pertemuan itu, Tuk Tunggal menceritakan kepada Ki Pandai Urat asal-usul Mak Rompang. Siapa Mak Rompang itu yang sebenarnya? Kang Sukra! Mau lari ke mana? Mau kau apakan aku? Tidak lama aku mencarimu karena kau yang merebut suamiku 25 tahun yang lalu. Kau bukan. Dari mana pukulanku ini? Kang Sukra! Tolong aku, Kang! Akhirnya mati juga kamu di tanganku. Akhirnya dapat juga dia membunuh orang yang menyakiti hatinya. Iya, dia berhasil. Kapan kira-kira kejadian itu berlangsung, Tuk Tunggal? Kira-kira lebih dari 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu.
Pantas kalau Mak Rompang itu menjadi tua renta. Dia persis seperti orang berumur 200 tahun. Atau mungkin juga Mak Rompang selalu kembali membalaskan dendamnya kepada siapa saja setiap 25 tahun sekali. Karena dia pernah menghilang selama 25 tahun setelah gagal dalam perkawinannya. Tapi apakah mungkin dia bisa bertahan hidup sampai sekarang? Ya, aku tidak tahu. Kalau saja dia mempunyai sebuah ilmu yang bisa memperpanjang umur, maka tentu dia akan tetap bisa hidup sampai sekarang. Tapi kalau dia sudah mati, mungkin saja yang datang ke desa kita 12 tahun yang lalu itu adalah arwahnya. Ya. Pendapatmu itu bisa aku terima. Mungkin saja dia mempunyai ilmu untuk memperpanjang umur. Atau arwah penasarannya yang gentayangan. Hanya yang aku ingin tahu, di mana sebenarnya tempat persembunyian manusia iblis itu? Kata orang, mungkin di hulu sungai Tambesi atau di puncak Gunung Sumbing ini. Kalau memang tempat persembunyiannya di puncak Gunung Sumbing ini, itu sebabnya ketika kau datang tadi siang, muridku sudah menyambut kedatanganmu seperti itu. Kami tidak mau ada orang yang masuk ke tempat ini tanpa kami ketahui. Kalau memang manusia iblis itu tempatnya di puncak Gunung Sumbing ini, berarti kalian bertetangga dengan dia. Nah, hati-hatilah. Ya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa pada diri kami di sini. Bukan main. Gerakan gadis itu luar biasa. Semudah itu dia. Angin pukulannya sudah bisa menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitarnya. Pasti dia telah belajar ilmu dalam dari Ki Pandai Urat. Celaka. Pukulannya diarahkan kepadaku. Kenapa kamu menyerangku? Aku tidak suka orang mengintipku. Aku hanya sedang melihat kamu berlatih silat. Kan tidak perlu bersembunyi di balik pohon seperti itu. Maaf kalau begitu. Pergilah. Aku tidak suka ditonton seperti tadi. Baiklah. Siapa namamu? Aku lupa. Baru kemarin saja sudah lupa. Maaf. Aku memang betul-betul lupa namamu. Kalau tidak salah, Nyi Sepi. Iya. Namamu Nyi Sepi. Tapi aneh ya, namamu terdengarnya tidak seperti lazimnya nama orang-orang di daerah ini. Memang bukan, karena kakekku Ki Pandai Urat berasal dari tanah seberang. Tanah seberang? Di mana itu? Kakekku berasal dari tanah Sunda. Tanah Sunda. Maaf, aku tidak tahu di mana itu. Kamu tahu? Kata kakekku, tempatnya di seberang lautan. Kamu pernah ke sana? Sudahlah. Aku harus merebus air untuk kakekku. Cucu Ki Pandai Urat itu rupanya tidak suka kehadiranku di sini. Aku dengar kamu... Kamu bicara padaku? Tentu saja pada kamu. Kan tidak ada orang lain selain kamu dan aku di sini. Maaf kalau begitu. Rupanya dia sudah mau bicara denganku. Betul kan? Iya. Aku dan kakekku memang akan pulang besok pagi. Kalau begitu, ini buat... aku harus panggil apa? Abang atau... Tapi rasanya lebih baik aku panggil abang karena kamu pasti lebih tua dari aku. Rasanya memang begitu. Ini buat abang sebagai kenang-kenangan dariku. Agar abang sewaktu-waktu mau kembali lagi kemari. Terima kasih. Bagus betul selendang ini. Aku tenun sendiri. Kemarin marah-marah dia memberikan sebuah selendang yang ditenunnya sendiri padaku. Sepi? Iya, Kek. Aku perhatikan sehari ini kau termenung terus. Tidak, Kek. Jangan kau membohongi aku, Sepi. Pasti kau memikirkan murid tunggal itu, kan? Kakek, Sudahlah, sudah. Aku tahu. Aku tidak akan melarangmu. Tapi yang harus kamu ingat,
bahwa kamu dan si bujang mucur itu mempunyai tugas berat di kemudian hari. Bahkan aku senang kalau kalian bisa bersatu menghadapi tugas berat ini. Tugas apa itu, Kek? Musuhmu adalah Mak Rompang. Iya, aku tahu. Dan musuh si bujang mucur pun adalah Mak Rompang. Bila saja kalian menggalang persatuan menghadapi Mak Rompang, aku yakin kalian akan dapat menghancurkan iblis itu. Jadi mulai sekarang berlatihlah yang tekun. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Bila tidak, maka kamu akan dihancurkan oleh musuhmu itu. Ingat Nyi Sepi, kedua orang tuamu dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Iya, Kek. Sama seperti kedua orang tua bujang mucur. Bapak dan emaknya juga dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Sanak familinya habis semua. Betul begitu, Kek? Iya. Kalian punya riwayat hidup yang sama. Itu sebabnya aku suka kalau kalian bekerja sama menghancurkan musuh kalian itu. Tidak salah kalau aku suka pada dia. Lalu Tuk Tunggal itu siapa, Kek? Tuk Tunggal itu bukan kakeknya, tapi gurunya. Hanya sudah dianggap sebagai kakek oleh si bujang mucur. Kalau begitu, aku masih beruntung. Aku masih mempunyai kakek. Ya. Aku adalah kakekmu. Kau memang lebih beruntung. Dia tidak tahu kalau aku pun bukan kakeknya. Ini desa Sendang Karang. Kau masih ingat? Masih, Kek. Desa ini masih seperti dulu, Kek. Kau memperhatikan apa? Tanah lapang tempat aku bermain layangan dulu, Kek. Iya, di situ. Dulu kau aku gendong dan aku bawa pergi ketika burung-burung gagak itu menyerang desa ini. Di situ dulu aku melihat bapakku dibantai oleh burung-burung jahanam itu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari pembalasan itu, Kek. Aku ingin sekali menghancurkan manusia iblis pembunuh kedua orang tuaku. Tidak usah tergesa-gesa. Hari itu pasti tiba. Dan pada hari itu, kita akan menentukan nasib kita. Hancurkah kita atau kita yang akan menghancurkannya? Iya, Kek. Lihat, gadis-gadis desa ini melirikmu karena kau gagah seperti bapakmu. Kalau saja adikku masih hidup, maka dia akan sebesar mereka itu, Kek. Ya, itulah hidup bujang mucur. Saat datang dan pergi itu silih berganti. Ada kalanya pergi dengan waktu yang lama. Ada kalanya pergi begitu cepat dari dunia fana ini. Dan kita tidak akan dapat menentangnya. Itu kodrat. Itu sudah merupakan ketentuan. Iya. Kau ingat kawan-kawan bapakmu semasa dia masih hidup? Kau ingat? Yang mana, Kek? 2 orang itu. Kau ingat? Iya. Yang satu bernama Kiseman. Dan yang seorang lagi bernama Wira. Betul. Memang itu nama-nama mereka. Tapi ingat, kau jangan mengaku anak bapakmu. Berbahaya. Apakah kedua orang itu berbahaya, Kek? Bukan. Tapi aku takut kalau ada mata-mata Mak Rompang di desa ini. Sehingga kedatanganmu cepat tersebar ke seluruh desa. Lalu bagaimana kalau kedua orang itu mengenaliku, Kek? Tidak mungkin. Setelah kau dewasa seperti sekarang ini, wajahmu sudah banyak berubah. Tapi, Kek... Mereka sudah dekat. Tunggu, Wira. Kalau tidak salah, ini Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Ingatan kalian masih bagus. Tuk Tunggal, kenapa berhenti di bawah pohon ini? Aku sedang beristirahat. Tidak tahan berjalan di panas terik matahari seperti ini. Kenapa Tuk Tunggal tidak ke rumahku saja? Biarlah, terima kasih. Tapi aku akan melihat rumahku dulu. Wah, Tuk Tunggal. Rumah Tuk Tunggal sudah diobrak-abrik. Betul, Tuk. Rumah Tuk Tunggal sudah dihancurkan oleh seorang wanita muda yang bernama Rompang.
Kenapa dia hancurkan? Ya, karena dia menuduh Tuk Tunggal melarikan cucunya. Hah? Siapa nama cucunya itu? Barda. Bukankah Barda anak Tarji? Betul, Tuk. Dia mengaku bahwa dia famili Tarji. Berarti kejadian itu sudah lama sekali. Iya, Tuk. Sudah lama sekali. Oh ya, kemana Barda Tuk Tunggal bawa lari ketika itu? Oh, ketika itu aku membawa lari anak itu keluar desa. Tujuanku adalah Gunung Sumbing, tapi belum sampai aku di perbatasan desa ini. Anak itu sudah mati. Hah? Mati, Tuk? Iya, karena terlampau banyak luka-luka di tubuhnya. Anak itu kehabisan darah. Iya, ini cucuku dari Lubuk Mentilin. Oh, rupanya Tuk Tunggal punya famili juga di sana. Iya, ada. Tuh, hari semakin panas. Bagaimana kalau Tuk Tunggal berdua istirahat di rumahku? Aku dan juga seluruh warga desa akan sangat gembira. Karena Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini. Setelah sekian tahun menghilang. Ya, nanti aku mampir ke rumah kalian. Pergilah kalian duluan. Ya, baik, Tuk. Aku dan Wira akan mengabarkan ke seluruh desa bahwa Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini. Permisi, Tuk. Permisi, Tuk. Iya. Kau dengar, Mujur. Mak Rompang mencarimu kemari. Bahkan dia menghancurkan rumahku. Iya, Tuk. Nah, mari. Kita tinggalkan desa ini. Desa ini tidak aman buat kita. Baik, Tuk. Dengan cepat Tuk Tunggal dan Bujang Mujur meninggalkan desa Sendang Karang karena mereka menganggap desa itu bukanlah desa yang aman untuk tempat mereka kunjungi. Sementara orang-orang desa tampak gembira dengan berita kedatangan Tuk Tunggal dan cucunya. Mana? Tadi dia ada di sini. Dia bersama cucunya yang berasal dari Lubuk Mentilin. Mana buktinya? Masa secepat itu mereka pergi? Betul, aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, tanya sama si Wira. Nah, betul. Aku bicara Tuk Tunggal di bawah pohon ini. Aneh juga orang tua itu, Wira. Iya. Dia pergi tanpa pamit pada kita. Padahal sebagai tetua desa ini, aku harus tahu kemana Tuk Tunggal itu pergi. Dia belum tahu kalau engkau sekarang yang menjadi tetua desa ini. Wah, sudahlah. Tuk Tunggal itu dari dulu memang begitu. Dia tidak akan peduli dengan segala urusan tetua desa. Kalau dia mau pergi, dia akan pergi begitu saja. Padahal dia kan tidak tahu kalau kita sudah sangat rindu pada dia. Bahkan kita perlu orang tua seperti dia tinggal di desa ini. Hei, Fatmi. Iya, Pak Sema. Sama siapa kau? Sama Nirara. Bapakmu ada? Sedang ke sawah, Pak. Nanti malam suruh bapakmu ke rumahku ya. Iya, Pak Sema. Iya. Kalian pulang. Jangan bermain di tempat sepi begini ya. Tidak baik. Iya, Pak Wira. Nirara, kemari. Aku takut ada Pak Seman. Sekarang kan sudah tidak ada. Iya, aku rasa pemuda yang duduk di bawah pohon beringin ini pasti tidak kemana-mana. Dia pasti masih berada di sekitar ini. Sudahlah, lebih baik kita pulang. Nanti saja. Kita tunggu dia kembali muncul di sini. Kau tergila-gila betul dengan pemuda itu, Fatmi. Padahal kita kan tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu asal-usulnya, kan? Alah, sekarang aku tanya padamu. Apakah ada pemuda desa ini yang segagah dia? Tidak, kan? Ya tidak. Tapi kan tidak baik kita berdiri di sini. Tempat ini kan sepi. Ingat itu. Tadi Pak Wira sudah bilang padamu bahwa kita disuruh pulang. Ayolah. Fatmi masih memendam rindu pada Bujang Mujur. Sementara hari berjalan terus. Hari berganti hari. Bulan berganti dengan tahun. Tak terasa waktu sudah berlalu 15 tahun. Kemunculan Mak Rompang sudah mendekati waktu. Hanya tinggal 5 tahun lagi. Fatmi tidak pernah tahu persoalan itu. Karena ketika bencana melanda desa Sendang Karang, dia memang masih sangat kecil. Fatmi tidak pernah melupakan Bujang Mujur. Walau banyak pemuda yang mencintainya, salah satu di antaranya adalah Tobari, anak Seman tetua desa. Walau Tobari jauh lebih muda daripada Fatmi, namun Fatmi tidak pernah mempedulikannya. Ia tidak pernah tertarik pada Tobari. Fatmi tetap menunggu Bujang Mujur. Jenati, Jensi, tahu nggak?
Jeng Tuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas kapsul. Menpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bagaimana Patmi? Masih kamu tolak permintaan saya ini? Kan saya sudah bilang bahwa saya tidak pernah mencintai kamu sedikit pun. Apalagi umur kita jauh berbeda. Saya jauh lebih tua dari kamu. Kan sudah berkali-kali saya bilang, jangan pedulikan usia kamu. Yang penting bagi saya, kita bisa menjadi suami istri. Sudah pulanglah. Tidak baik dilihat orang kalau kita berdua-dua begini. Kenapa kamu harus takut sama orang? Bapak saya kan ketua desa ini. Mereka tidak akan berani membicarakan tentang saya. Saya paling tidak suka kalau orang menjual-jual pangkat bapaknya. Kamu jangan menyindir saya, Patmi. Bukannya menyindir, tapi kenyataannya begitu. Baik, sekarang kamu mau apa? Saya mau kamu meninggalkan rumah ini. Jadi kamu tidak suka sama saya? Kan sudah berkali-kali saya bilang, saya tidak mengharapkan kamu jadi suami saya. Saya hanya menunggu. Menunggu laki-laki yang tidak pernah tahu asal-usulnya. Ya, kasihan betul nasibmu, Patmi. Jangan menghina kamu. Saya? Walau begini-begini, saya masih orang terhormat. Bapak saya adalah ketua desa ini. Ingat itu. Pergi kamu. Saya tidak peduli dengan bapakmu. Baik. Aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Siapa dia? Mana dia tinggal? Kamu pasti orang baru di desa ini ya? Ya. Di mana rumahmu? Itu, di situ. Namamu? Tidak usah lah. Nama saya jelek. Tidak mungkin. Pasti nama kamu secantik kamu. Bang Tobari ada-ada saja. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Iya. Saya memang anak tetua desa ini. Bahkan saya tahu kalau Bang Tobari suka sama Patmi, ya kan? Iya, suka. Tapi akhir-akhir ini dia sudah menyakiti hati saya. Bang Tobari, jangan pedulikan dia. Tapi saya sangat mencintainya. Kan masih banyak perempuan yang lebih cantik daripada dia. Iya, tapi... Bagaimana kalau saya pulang dulu? Hari sudah semakin senja. Kapan-kapan kita sambung lagi ya? Iya, baiklah. Dan siapa namamu? Panggil saja Rom. Rom, singkat sekali namanya. Cantik. Kenapa aku harus bicara soal Patmi dengan dia? Padahal aku baru saja kenal dengan gadis itu. Paling-paling umur gadis itu baru 14 tahun. 5 tahun lagi saat itu akan datang, Ken. Kau selalu memikirkan itu, Muncul. Tidurlah, hari sudah malam. Kalau kakek izinkan, aku akan pergi ke Sendangkarang besok pagi, Ken. Buat apa? Ingin melihat desa itu sebelum desa itu berbahaya bagi kita 5 tahun mendatang. Sebenarnya, sekarang pun desa itu berbahaya bagi kita. Karena aku yakin, Mak Rompang juga pasti mengamati desa itu. Walau entah dengan cara bagaimana. Aku akan bisa menjaga diri, Ken. Dan lagi waktu 5 tahun itu belum sampai, kan, Ken? Pergilah, tapi ingat. Jangan sekali-kali kau memperkenalkan dirimu sebagai Barda anak Tarcik. Karena itu akan mencelakakan dirimu. Iya, Ken. Aku janji. Sudah 1 hari aku di Sendangkarang ini. Semua orang menghormatiku. Berarti mereka menghormati kakekku, Tuk Tunggal. Bukan menghormatiku, tapi tidak apa-apa. Itu tandanya aku diterima dengan baik di sini. Di desa. Di sini dulu aku duduk bersama kakek ketika kedua sahabat bapakku menemui Tuk Tunggal. Perempuan itu tersenyum padaku. Siapa dia? Apa dia juga menghormati kehadiranku di desa ini? Dan kini dia datang kemari. Apakah saya bermimpi? Maksud adik? Hampir setiap hari saya lewat di sini. Akhirnya saya bertemu juga dengan abang. Adik kenal saya? Iya, 15 tahun yang lalu saya melihat abang bersama seorang kakek di sini. Lalu ketika saya kembali lagi kemari bersama orang-orang desa, abang sudah tidak ada. Sehingga saya menjadi bahan tertawaan orang-orang desa. Dianggapnya
saya ini berbohong bahwa saya sudah melihat Tuk Tunggal dan Abang di sini. Oh iya, maafkan. Ketika itu saya dan kakek saya harus pergi ke tempat lain. Jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi sejak kejadian itu, saya menjadi bahan tertawan orang-orang. Itu sebabnya saya selalu datang kemari. Karena saya yakin Abang akan datang kemari, walau entah kapan. Sehingga saya bisa mengatakan pada orang-orang bahwa saya tidak berbohong. Dan saya harap Abang tidak akan pergi meninggalkan saya. Maksud saya, tidak akan pergi meninggalkan desa ini lagi. Untuk sementara tidak. Saya akan tinggal beberapa hari di sini. Kasihan juga perempuan ini. Karena dia menjadi bahan tertawaan orang. Lalu, kalau orang bertanya pada saya, di mana tempat Abang menginap, sehingga bisa saya tunjukkan pada mereka, Bang? Di warung Busina. Karena pertama-tama saya masuk desa ini, saya minum di situ. Penduduk desa Sendang Karang menjadi gembira karena Bujang Mujur datang dan menginap di desa mereka. Bagi orang-orang Sendang Karang, keberadaan Bujang Mujur sama saja dengan keberadaan Tuk Tunggal, sehingga Bujang Mujur sangat dihargai di sana. Namun yang paling gembira tentu saja Patmi, karena orang yang selama ini dimimpikannya sudah berada di desa itu, walau untuk sementara waktu. Rom. Kenapa baru sekarang kamu kemari? Kenapa, Bang? Karena setiap hari saya menunggu kamu di sini. Bahkan saya berusaha datang ke rumah kamu, tapi saya tidak pernah menemukan rumahmu. Tapi sekarang sudah jumpa kan dengan saya? Iya. Di mana sebenarnya rumah kamu, Rom? Tuh, yang tampak atapnya dari sini. Oh, itu. Gampang sebenarnya mencari rumahmu. Sudah, jangan ngurusi rumah saya. Yang penting sekarang selidiki laki-laki yang setiap hari menemui Patmi itu. Oh, itu. Laki-laki itu yang selalu ditunggu Patmi. Biar sajalah. Siapa tahu dia akan mengacau di desa ini. Buktinya, Patmi saja sudah bisa direbutnya dari tangan Abang. Jadi, lebih baik Bang Tobari singkirkan laki-laki itu. Biar Patmi tahu rasa. Tapi tetap saja kan, saya tidak bisa mendapatkan Patmi. Bang, masih banyak kan gadis lain yang lebih cantik dan lebih muda daripada dia. Iya, masih banyak. Gila, dia mengedipkan matanya padaku. Pergilah, selidiki laki-laki itu. Tapi, saya boleh kan datang ke rumahmu? Boleh, kenapa tidak? Bang Mujur, Abang jangan cepat-cepat pergi dari desa ini. Saya akan kesepian, Bang. Rupanya perempuan ini sudah jatuh cinta padaku. Dan rasa-rasanya aku juga. Saya sebenarnya juga berat meninggalkan desa ini, Patmi. Karena saya sebenarnya berasal dari desa ini. Hah? Jadi Bang Mujur bukan orang Lubuk Mentiling? Bukan, Patmi. Saya orang desa ini. Bapak saya bernama Tarji. Sedangkan emak saya bernama Munah yang berasal dari desa Lereng. Oh. Bapak saya adalah sahabat Pak Dastam, bapakmu. Betulkah itu, Bang? Iya, maaf Tuk Tunggal. Aku sudah membuka rahasia diriku pada Patmi. Aku menganggap orang-orang di sini tidak akan membahayakan diri. Mereka begitu suka padaku. Mereka begitu gembira dengan kehadiranku di sini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mereka akan lebih gembira lagi. Aku akan bilang pada bapakku bahwa Bang Mujur adalah orang desa ini. Akhirnya Bujang Mujur membuka rahasia dirinya pada Patmi karena ia yakin tidak akan membahayakan dirinya. Namun Bujang Mujur tidak tahu bahwa bahaya itu sudah dekat karena ada seorang gadis cantik sahabat Tobari yang sedang menyelidiki tentang dirinya. Dastam, mana si Bujang Mujur? Kemarilah, dia ada di rumah ini. Kau rupanya anak si Tarji yang hilang itu. Iya, Pak Seman. Jadi namamu dulu Barda, bukan? Iya, Pak Seman. Kakek tunggal mengganti namaku menjadi Bujang Mujur agar nasibku tidak seperti bapak dan emakku. Ayo, mari kita duduki tikar ini agar kita bisa berbincang-bincang lebih lama. Ayo. Mari Barda, duduk di sini. Maaf, kalau aku lebih suka memanggilmu Barda karena memang itu dulu namamu. Terserah Pak Seman saja. Memanggil Barda boleh, Bujang Mujur juga boleh, Pak, karena kedua-duanya adalah namaku. Kalau melihatmu, seolah-olah bapakmu hidup kembali. Ya, begitulah.
Aku, Dastam, Wira, Engkos, dan banyak yang lain lagi adalah sahabat-sahabat bapakmu dulu. Iya, Pak Seman. Dan aku harap agar kau berada di desa ini bukan seperti tamu. Karena ini adalah desamu, tanah kelahiranmu. Iya, Pak. Kemarin atap rumah gadis itu persis di dekat pohon kayu mati ini. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Sekeliling tempatku berdiri di sini hanya hutan belantara. Apa aku salah lihat? Tapi tidak mungkin. Atap rumah gadis yang bernama Rom itu memang persis di dekat pohon kayu mati ini. Lebih baik aku pulang saja. Kalau aku terus berjalan ke sana, maka aku akan masuk hutan lebat. Hei, Tobari, dari mana kau? Bapak. Dari mana kamu? Dari rumah kawan, Pak. Bapak dari mana? Pulang dari mengarit kayu di hutan. Di mana rumah kawanmu itu? Jauh, Pak, dari sini. Di sebelah sana. Di dalam hutan itu? Bukan, Pak. Di balik hutan itu. Mana ada rumah di balik hutan itu, ha? Ada, Pak. Kamu jangan membamuni. Aku lahir dan besar di sini, Tobari. Bahkan sampai setua ini, aku di sini. Sehingga aku tahu betul seluk-beluk daerah ini. Betul, Pak. Ada rumah di balik hutan itu. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak periksa saja sendiri. Sudahlah. Mari kita terus pulang. Daripada kau jauh-jauh berteman seperti ini, lebih baik kau berteman dengan si Bujang Mujur. Ya, walau umurnya jauh lebih tua darimu, tapi dia itu pemuda yang baik. Rasa-rasanya saya kurang cocok berkawan dengan dia, Pak. Kenapa? Karena si Patmi sekarang akrab dengan dia? Tidak juga, Pak. Kau jangan membohongi bapakmu ini. Aku tahu kau tergila-gila pada si Patmi. Ya, tapi sudahlah. Rasanya Patmi itu bukan jodohmu. Apalagi umur si Patmi itu jauh lebih tua darimu. Jadi, menurut Bapak, Patmi cocok dengan orang baru itu? Iya. Dan ini yang paling penting kau ingat. Bujang Mujur itu sebenarnya bukanlah orang baru di desa ini. Maksud Bapak? Bujang Mujur itu sebenarnya adalah orang desa ini juga. Waktu kecil, dia bernama Barda. Orang tuanya adalah sahabat Bapak. Sayang, orang tuanya sudah meninggal. Sehingga kini dia dipelihara dan dibesarkan oleh Tuk Tunggal. Oh, begitu. Nah, kalau kau berkawan dengan dia, Bapak sangat setuju. Di samping dia pemuda yang baik, dan juga ilmu silatnya tinggi. Dia sudah dididik secara khusus oleh Tuk Tunggal. Jeng Arti, Jeng Sri, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Patmi! Buat apa kamu menunggu aku di pancuran ini? Mau ketemu kamu. Tiap hari kan juga ketemu kalau kamu lewat di muka rumahku. Aku mau bicara. Mau bicara apa lagi sih? Wah, sombong kamu sekarang ya. Mentang-mentang sudah punya kawan baru. Sudahlah. Aku mau pulang. Hari sudah sore. Beri aku jalan. Jangan menghalangi seperti itu, Betul. Kamu tidak mau kenal dengan aku lagi karena orang baru itu ya? Dia bukan orang baru. Dia juga bukan orang Sendang Karang ini. Dulu waktu kecil, dia bernama Barda. Rumahnya di sebelah atas batas desa ini. Wah, kamu sampai hafal di mana rumahnya dulu. Kalau tidak percaya, coba lihat ke sana. Pasti masih ada bekas-bekasnya. Berarti kamu sudah pergi melihat bekas rumah itu bersama dia. Jangan begini, Beri aku jalan. Hari sudah senja. Silakan. Si gila itu masih berdiri memandangi aku. Kemana dia? Kok dia terus berjalan ke sana? Itu kan hutan. Sedangkan hari sudah senja. Sudahlah, aku tidak mau pusing tentang dirinya. Biasanya senja begini, aku bisa bertemu dengan gadis yang bernama Rom itu. Ya, semoga saja senja ini aku bisa bertemu lagi. Nah, itu atap rumahnya terlihat dari sini. Persis di dekat pohon kayu mati itu.
Tapi kenapa tadi siang tidak ada ya? Bodohnya aku. Aku akan datang ke rumah itu. Aku akan kejutkan dia. Aku akan jalan perlahan-lahan ke rumah itu agar dia tidak tahu. Hei. Kamu? Kenapa? Kaget ya? Iya. Bahkan kaget sekali. Karena kamu muncul tiba-tiba di hadapanku. Tapi sekarang sudah hilang kan kagetnya? Sudah. Ayo ke rumahmu. Di sini saja ah. Rumahku masih berantakan. Wah. Senja ini kamu tampak cantik sekali. Apalagi kamu pakai sekuntum kembang kemboja di sanggulmu. Bang Tobari suka kan dandananku seperti ini? Iya, suka. Tapi kenapa kamu pakai kembang kemboja? Bukankah kembang itu kembang kematian? Kok kamu ketawa? Karena Bang Tobari bicara tentang kematian. Kamu takut bicara tentang kematian? Entahlah. Bagaimana cerita tentang orang baru itu? Ternyata Patmi tambah lengket dengan dia. Apalagi setelah dia mengaku adalah orang desa Sendangkarang ini. Dia bilang begitu? Iya. Supaya Patmi tambah suka pada dia. Sampai-sampai dia mengaku bahwa waktu kecil dia bernama Barda, bukan Bujang Mujur. Betul begitu, Bang? Betul. Dia bercerita bahwa ketika di desa ini diserang burung-burung gagak, kira-kira 20 tahun yang lalu. Bapak dan ibunya mati, sedangkan dia diselamatkan oleh Tuk Tunggal. Bahkan Tuk Tunggal itu yang memelihara dan membesarkannya. Dia harus musnah. Dia harus musnah. Kamu bicara apa? Tidak. Laki-laki itu harus dimusnahkan. Dia pasti akan mengacau desa ini. Betulkah begitu? Iya. Sekarang saja dia sudah menyakiti hati Bang Tobari. Karena disayang oleh Pak Seman. Bisa-bisa nanti dialah yang akan menjadi tetua desa ini yang menggantikan Pak Seman. Sedangkan Bang Tobari tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan dipandang orang lagi. Tidak akan dihargai orang lagi. Iya ya. Kalau dia jadi tetua desa ini, pasti aku tidak akan dihargai orang lagi. Nah, musnahkan dia. Lenyapkan dia. Sebelum dia mempunyai kekuasaan di desa ini. Tapi bagaimana caranya? Sebab dia berilmu tinggi. Jangan takut, Bang. Abang akan aku bantu. Nah, pakai tombak kecil ini. Ini tombak pusaka. Biar ilmunya tinggi bagaimanapun, tidak akan bisa menghadapi serangan tombak ini. Ambillah. Bagaimana cara mempergunakannya? Pegang di sini, di tengah-tengah gagangnya. Lalu serang dia dari belakang. Tapi ingat, menyerangnya harus senja hari, seperti sekarang ini. Atau setelah selepas senja. Apakah... Pasti berhasil. Percayalah, Bang. Bagaimana kalau orang-orang tahu aku yang membunuhnya? Tentu bapakku akan malu. Itulah sebabnya. Lakukan pada senja atau malam hari. Baik, akan aku lakukan. Ayo, Dek Bandi, habiskan kopinya. Biar kita langsung berangkat kerja. Tunggu dulu, Mas. Kamu kan belum minum Dutarema. Nih, minum dulu Dutaremanya. Dutarema? Apa itu, Mas? Jamu obat kuat dan pegalinu. Biar enggak loyo. Pantes, Mas Parto dan Mbak Yus tiap hari selalu kelihatan segar, sehat, dan bahagia lagi. Padahal pekerjaan kita kan berat, Mas, di pabrik. Wah, rupanya rahasianya ada pada Dutarema. Dutarema, jamu obat kuat dan pegalinu dalam bentuk tablet untuk pria maupun wanita. Sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, mengobati sakit pinggang, pegalinu dan encok. Jamu obat kuat dan pegalinu Dutarema sangat baik untuk pekerja berat dan olahragawan. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kakek kenapa? Mimpi, aku bermimpi. Rasanya ada orang akan membunuh Bujang Mujur dengan sebilah tombak kecil. Akan membunuh Bang Mujur? Semoga saja tidak. Tidurlah kau, Nyi Sepi. Hari masih malam. Tapi Bang Mujur dalam bahaya, Kek. Tidak. Dia tidak apa-apa. Ini kan hanya mimpi.
Nyi Sepi sudah tidur kembali. Aku akan bersemedi. Aku akan mengirim tanda bahaya dalam semediku pada Bujang Mujur. Hah? Wajah Ki Pandai Urat terlihat olehku. Ki Pandai Urat bilang bahwa aku harus berhati-hati. Ada orang yang akan membunuhku. Pasti berita ini memang dikirim oleh Ki Pandai Urat. Aku harus berhati-hati. Kini dari Tuk Tunggal beritanya sama. Aku dalam bahaya. Aku harus berhati-hati. Rupanya aku memang dalam bahaya. Karena aku sudah menceritakan siapa diriku sebenarnya pada orang-orang desa ini. Maaf Tuk Tunggal. Aku telah melanggar pesan Tuk Tunggal. Dari mana kau Tobari? Dari rumah kawan, Pak. Kawanmu yang tinggal di balik hutan itu? Iya. Apa tidak ada kawan yang lain? Lihat, tengah malam begini kau baru pulang. Nah, mau kemana lagi kamu? Mau ke warung Busina. Mana buka warung Sisina malam-malam begini? Saya ada janji dengan Bang Mujur, Pak. Dia kan tidur di sana. Oh, sudah berkawan kau dengan dia? Sudah. Tobari, apa itu di balik bajumu? Tombak kecil, Pak. Untuk Bang Mujur. Oh ya, pergilah. Malam itu Tobari berjalan menuju warung Sinah. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Bujang Mujur. Sedang suasana desa sangat sepi. Malam terasa sangat pekat, serta dikelilingi oleh kabut yang tebal. Namun Tobari tidak tahu kalau Bujang Mujur sudah mendapat firasat bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Firasat itu dikirim oleh Ki Pandai Urat dan Tuk Tunggal dari jarak yang jauh. Begitu dia bukakan pintu, maka akan saya tusuk langsung dengan tombak ini. Tidak ada yang membukakan pintu. Suami Busina pun tidak terbangun. Iya, tunggu. Nah, dia bangun. Bujang Mujur bangun. Pasti dia yang membukakan pintu. Begitu dia buka, maka selesailah sudah. Ada perlu apa malam? Kau memang harus mati. Kemana tombak kecil itu? Tadi masih tertancap di perut bajingan ini. Sudahlah, aku tidak pusing dengan tombak itu. Sekarang aku harus lari sebelum orang-orang datang kemari. Siapa yang berjalan tengah malam begini? Oh, seorang wanita. Siapa wanita itu? Cara wanita itu berjalan mencurigakan. Aku harus hati-hati agar dia tidak tahu. Dia berjalan cepat sekali. Aku harus susul dia. Dia menuju warung Busina. Mau apa dia? Oh, pintu warung Busina terbuka dan ada mayat tergeletak di pintu warung Busina itu. Siapa yang membunuhnya? Wanita itu memperhatikan dan memeriksa tubuh mayat itu. Ya, kini dia pergi. Celaka, mayat suami Busina. Pasti wanita itu tahu siapa pembunuhnya. Aku harus susul wanita tadi. Nah, itu dia berbelok ke arah rumah tetua desa itu. Dia hilang. Aku kehilangan jejak. Wanita apa dia? Dari mana kau Tobari? Kenapa tergesa-gesa? Dari rumah kawan. Kau sudah bertemu dengan si Barda? Tidak jadi ke sana, Pak. Tunggu. Aku sudah mengantuk, Pak. Kenapa mukamu pucat? Mungkin aku kurang tidur, Pak. Aneh kau malam ini. Lalu kapan kau akan menemui si Barda? Entahlah, mungkin besok. Ya, sudahlah. Pergilah tidur. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siapa? Aku, Bang. Sina. Ada apa, Sina? Bang, suamiku, Bang. Kenapa suamimu? Dibunuh orang, Bang. Dega dibunuh orang. Siapa pembunuhnya? Aku tidak tahu, Bang. Tolonglah aku, Bang. Tolong aku. Ada-ada saja. Tobari. Iya, Pak. Kemari dulu. Iya, Pak. Betul tadi kau tidak ke warung Busina? Tidak, Pak. Kau di jalan tidak berpapasan dengan orang? Kalau tidak salah, aku melihat orang berlari ke arah tanah lapang, Pak. Siapa dia? Aku tidak jelas siapa dia.
Ada apa, Pak? Suami Bu Sina dibunuh orang. Aku salah bunuh. Apakah suami mempunyai musuh? Tidak, Bang. Desa ini mulai tidak aman. Pulanglah, nanti aku akan ke sana. Iya, Bang. Mungkin atau Bujang Mujur tahu kejadian ini, Pak? Dia tidak tidur di warungku malam ini. Dia tidur di rumah Bang Wira. Tidak ada di sana dia. Aku harus bilang pada Sirong bahwa aku sudah salah bunuh. Aku tahu. Kamu selalu mengejutkan aku. Tidak usah terkejut. Aku selalu berdiri di sini kalau senja hari. Aku mau ke rumahmu. Tidak usah, di sini saja. Aku mau bicara soal pembunuhan itu di rumahmu. Tidak usah. Kalau di sini ada yang dengar nanti. Di sini saja. Hei Rom, kamu membentakku. Karena kamu sudah salah bunuh, tahu? Jadi kamu sudah tahu semuanya? Sudah, aku kan sudah bilang. Kalau mau membunuh, bunuh dari belakang. Jangan dari depan. Ternyata kamu melanggar petunjukku. Jadi kamu melihat ketika aku melakukan pembunuhan itu? Ya, nah ini. Hah? Tombak ini ada lagi padamu? Ya, malam tadi tombak ini kembali padaku. Nah, ambil tombak ini. Sekarang kamu tidak boleh gagal lagi. Hah? Aku harus membunuh lagi? Ya, kamu harus bisa membunuh laki-laki yang bernama Bujang Mujur itu. Tapi rasanya aku tidak sanggup, Rom. Aku tidak berani. Kenapa? Aku takut salah lagi. Kamu tidak akan salah bila mengikuti petunjukku. Jangan. Aku tidak berani. Bang Tobari, bila abang berhasil melukainya saja, maka aku bersedia jadi istri abang. Hah? Betulkah itu? Betul, Bang. Apalagi Bang Tobari bisa membunuhnya. Hanya melukainya saja. Aku sudah bisa menjadi suamimu, Rom. Bang, luka sedikit saja terkena ujung tombak ini. Maka matilah dia. Karena ujung tombak ini ada racunnya. Baik, akan aku lakukan. Terima kasih, Bang. Rasanya ada orang mengikutiku dari belakang. Aku harus berpura-pura tidak tahu. Orang yang mengikutiku ini pasti mempunyai maksud tidak baik. Aku harus waspada. Bujang Mujur berjalan tenang dengan langkah yang waspada. Sedangkan dalam jarak 3 tombak di belakangnya, Tobari melangkah mengikuti gerak kaki Bujang Mujur sambil menggenggam tombak kecil di tangannya. Malam terasa sangat gelap. Apalagi ketika langkah-langkah kaki mereka melewati rimbunan pohon angsana yang sangat lebat. Sehingga Tobari mengambil keputusan, inilah saatnya yang terbaik untuk menikam Bujang Mujur dari belakang. Ketika Tobari melepas serangan, maka dengan sekejap Bujang Mujur melambung ke kiri jalan. Namun Tobari tidak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Dia mengejar dan menyerang membabi buta. Namun tidak satupun serangannya sampai pada sasaran. Tetapi tiba-tiba Bujang Mujur tertegun ketika melihat sekelebat bayangan wanita menghadangnya. Maka di saat itu pula serangan Tobari datang menerpa. Bujang Mujur masih sempat memiringkan tubuhnya sambil mengirimkan sebuah tendangan lurus ke dada lawan. Sehingga Tobari terlempar beberapa tombak. Namun Bujang Mujur terkena sambaran tombak kecil di lengannya. Darah segar mengalir deras dari lukanya. Oh, wanita itu yang aku lihat tadi malam. Ya, aku harus kejar dia. Aduh, kepalaku terasa pusing. Rasanya aku tidak bisa melangkahkan kakiku. Aduh, aku tidak bisa berdiri. Aduh. Mataku berkunang-kunang, kepalaku pusing sekali. Celaka, aku terkena senjata beracun. Aduh, rasanya sangat sakit. Aduh, tanganku hampir tidak bisa digerakkan. Aduh. Aku harus ikat luka ini agar darahnya tidak bisa keluar banyak. Ini ada selendang pemberian Nyi Sepi. Selendang ini bisa untuk mengikat lukaku. Selendang ini seperti menyiram lukaku dengan air dingin.
terasa sejuk sekali dan kakiku bisa digerakkan lagi. Luka ini sepertinya sembuh. Hah? Lukanya telah rapat. Nyai Sepi, ternyata selendang pemberianmu ini adalah selendang penawar racun. Kenapa orang ramai di rumah Pak Seman? Coba aku lihat. Barda, masuklah. Iya Pak Seman. Permisi. Terima kasih. Ada kejadian apa, Pak? Itu Barda. Anakku Tobari sejak tadi malam nafasnya sesak. Sakit apa dia, Pak? Ya, dia bilang di malam dia berkelahi dengan seseorang. Dan orang itu sempat menendang dadanya sebelum orang itu lari. Lihatlah, ini bekas tendangan kaki orang itu. Tamat. Ini bekas tendangan kakiku tadi malam. Udah 3 kali memuntahkan darah segar. Aku takut, Barda. Jangan-jangan tendangan orang itu berbahaya. Andai saja selama 1 bulan Tobari tidak diobati, dia pasti mati karena aku telah melepaskan tendangan telapak api. Berbahaya, Pak Seman. Kalau tidak cepat... Ya, itu aku khawatirkan. Aku akan mencoba mengobatinya, Pak. Apakah kau bisa? Semoga saja bisa, Pak Seman. Silakan. Aku senang kalau kau bisa mengobatinya. Yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Udah punya anak 2. Tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus. Sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Dengan mudah, Bujang Mujur mengobati luka dalam yang diderita oleh Tobari. Perlahan-lahan, Tobari tampak sehat kembali. Dengan peristiwa itu, nama Bujang Mujur menjadi harum. Namun Bujang Mujur heran, kenapa Tobari menyerangnya malam itu. Namun keheranannya itu tidak diungkapkannya kepada siapapun juga. Kakek. Kenapa kamu senyum-senyumnya Sepi? Kek. Anu apa? Saya mau cari pengalaman. Pengalaman? Pengalaman apa? Mau coba-coba turun dari gunung ini, Kek. Mau kemana? Ya, mau jalan-jalan ke desa. Berapa lama? Hanya beberapa hari saja. Desa mana yang akan kamu tuju? Belum tahu, Kek. Ya, kamu memang perlu cari pengalaman. Karena belasan tahun kamu hanya hidup di puncak gunung ini. Nah, di bawah sana ada 2 desa yang terdekat. Yang satu bernama Desa Lereng. Sedangkan yang sebuah lagi bernama Desa Sendang Karang. Dan Desa Sendang Karang itu adalah desa tempat kelahiran Bujang Mujur. Bujang Mujur. Aku memang ingin mencarinya. Karena aku bermimpi bahwa lengannya diikat dengan selendang pemberianku. Jadi kakek izinkan aku untuk pergi? Iya. Namun yang penting kamu ingat, Nyi Sepi, hidup di tengah-tengah masyarakat tidak sama dengan hidup di puncak gunung ini. Sifat manusia bermacam ragam bentuknya. Ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang berpura-pura baik, yang berpura-pura jujur. Iya, Kek. Yang akan banyak kamu temui nantinya Sepi adalah orang yang berpura-pura baik, berpura-pura jujur. Nah, kau harus waspada terhadap orang-orang seperti ini. Iya, Kek. Tapi ingat, Nyi Sepi, waktu kedatangan Mak Rompang sudah semakin dekat. Tidak sampai 5 tahun lagi. Aku rasa Mak Rompang sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Namun dia belum mempunyai kekuatan apa-apa. Dan pasti dia sedang berwujud seorang gadis yang sangat remaja. Umurnya
Mungkin baru sekitar 14 atau 15 tahun. Bentuk Mak Rompang itu seperti siapa, Kek? Aku tidak tahu persis seperti siapa. Yang aku tahu hanya itu. Dia pasti berbentuk seorang gadis cantik yang masih sangat remaja. Dan belum mempunyai kekuatan apa-apa. Ingat-ingatlah itu. Iya, Kek. Pesan kakek akan saya perhatikan. Nah, kalau kamu dalam bahaya, pergunakanlah ikat pinggang perak ini. Bila kamu kibaskan dari pinggangmu, dia akan berubah menjadi sebuah cambuk yang di ujungnya terdapat 5 mata pisau yang sangat tajam. Lihat ini. Nah, terimalah cucuku. Kakek, terima kasih banyak, Kek. Sekali lagi kau harus ingat, jangan berlama-lama, karena bahaya dari Mak Rompang sudah semakin dekat waktunya. Iya, kakek. Saya harap Bang Mujur tidak akan pergi meninggalkan desa ini. Saya sudah terlampau lama meninggalkan Tuk Tunggal sendirian, Patmi. Lalu, bagaimana dengan cinta kita? Kan Abang sudah berjanji bahwa Abang akan melamar saya pada Bapak. Iya, Patmi. Persoalan ini harus saya sampaikan dulu pada Tuk Tunggal. Saya tidak mau Abang meninggalkan desa ini sebelum melamar saya pada Bapak saya. Jadi kamu tidak percaya pada saya? Saya hanya percaya kalau Abang sudah melamar saya. 15 tahun penantian bukanlah waktu yang singkat, Bang. Saya kan tidak tahu kalau kamu menunggu saya selama 15 tahun, Patmi. Karena dulu saya tidak tahu bahwa saya akan mencintai kamu. Walau kamu telah mencintai saya 15 tahun yang lalu. Iya, memang salah saya, Bang. Tapi itu karena saya mencintai Abang. Ya, mau kan ya, Bang? Baiklah. Saya akan menghadap Pak Dastam untuk melamarmu. Terima kasih, Bang. Ternyata Bang Mujur memang mencintai saya. Bagaimana? Sudah sembuh? Sudah. Laki-laki itu yang mengobatiku. Memang dia yang harus mengobati. Karena Bang Tobari terkena tendangan telapak api yang dilepaskannya. Rupanya kamu tahu nama ilmu tendangan itu? Nenekku yang mengatakannya. Sayang sekali. Bang Tobari tidak dapat membunuhnya. Dia memang hebat. Laki-laki yang bernama Bujang Mujur itu memang bukan tandinganku. Sudahlah. Aku datang kemari bukan untuk mempersoalkan itu lagi. Tapi mau menagih janji padamu. Janji bahwa aku akan jadi istri Bang Tobari? Iya, aku sudah bisa melukainya. Kini aku menagih janji padamu. Baik, aku akan penuhi janji itu. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Pertama, aku ingin agar Bang Tobari tidak memberitahu siapapun di waktu hari pernikahan kita. Kecuali satu orang saja yang bisa dipercaya. Kedua, Bang Tobari bersedia masuk secara resmi ke dalam keluarga saya setelah 40 hari pernikahan berlangsung. Itu syarat yang ringan. Ingat, Bang. Bang Tobari harus resmi menjadi keluarga saya. Tentu. Setelah saya menjadi suamimu, tentu saya sudah masuk menjadi keluargamu. Bagus. Kalau begitu, datanglah pada saat bulan sedang purnama. Di saat itu, kita akan melangsungkan hari perkawinan kita. Bulan purnama. 1, 2... 3 hari lagi, Bang. Iya. Tinggal 3 hari lagi. Tobari, kau sudah dengar berita tentang Patmi? Kenapa, Patmi? Dia itu sudah dilamar oleh Bujang Mujur. Biar sajalah. Aku sudah tidak berminat apa-apa pada perempuan itu. Tapi kau sudah kalah namanya. Hanya 1 minggu. Langsung bisa dia lamar pada bapaknya. Oh, begitu. Kapan laki-laki itu mengawininya? Aku dengar-dengar ya. Tunggu. Tuk Tunggal datang kemari. Sena. Ya. Sebenarnya aku juga mau kawin. Dengan siapa? Jangan keras-keras. Nanti orang-orang di warung kopi ini mendengarnya. Ini masih rahasia. Dengan siapa? Dengan seorang gadis bernama Rom. Rom? Siapa itu? Lalu tinggalnya di mana? Dan orang sini dia? Bukan orang sini. Dan kamu belum pernah melihat dia. Dia lebih cantik dari Patmi. Bahkan sangat cantik. Boleh aku melihatnya? Iya, boleh.
Aku memang akan membawamu ke sana. Terutama pada hari perkawinan nanti. Tapi ingat, kau tidak boleh bilang pada siapapun persoalan ini. Walau pada kedua orang tuaku. Ini rahasia. Rahasia? Perkawinan ini rahasia? Iya. Hanya kamu yang aku percaya. Bagaimana? Iya, baik. Kapan aku bisa melihat calon istrimu itu? Sekarang. Karena hari sudah mulai senja. Senja? Iya. Kita harus datang ke sana di waktu hari senja. Loh, kenapa begitu? Karena rumahnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga. Aneh. Calon istrimu itu aneh. Ayo kita ke sana. Kopi ini siapa yang bayar? Besok saja, aku yang bayar. Hei, Dik. Kemari. Ini dia calon istrimu itu. Cantik ya? Maaf bang, desa ini apa namanya? Tidak, hanya mau jalan-jalan saja. Boleh abang temani? Kenalkan, nama abang Tobari. Anak ketua desa ini. Nama adik siapa? Nyisepi. Mari bang, saya... Bu, jalan terus dia. Kita susul. Tuh. Dik. Tobari, kita kemana ini? Ke rumah calon istri. Kenapa kita harus masuk hutan? Rumahnya di dalam hutan ini? Tidak. Nah itu, tuh. Yang ada lampu terang benderang itu. Wah, indah sekali rumah calon istrimu itu. Tapi rasa-rasanya di sini tidak ada rumah, Tobari. Nah, itulah kehebatanku. Kalau saja semua orang tahu di sini ada rumah, ada gadis yang cantik, maka belum tentu aku yang akan mendapatkan gadis itu. Mungkin saja kamu atau yang lain. Tunggu. Siapa kamu? Ini dia calon istriku. Aku kaget. Dia berdiri tiba-tiba saja di hadapanku. Ini dia calon pengawal Bang Tobari nanti? Iya. Wah, rumahmu terang dan ramai sekali. Kan tinggal 2 hari lagi pesta perkawinan kita, Bang. Iya ya, tinggal 2 hari lagi. Dari mana orang-orang seramai itu datang ke rumahmu? Dari tempat yang jauh. Aku ingin melihat apa yang dikerjakan oleh mereka. Jangan, Bang. Nanti saja datang ke rumahku. Waktu hari perkawinan. Tidak baik calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan sebelum hari perkawinan. Baik. Siapa nama kawan abang ini? Saya bernama Sena. Sena. Ya. Nah, bawa ini waktu mengiringi Bang Tobari kemari pada hari perkawinan. Tusuk konde ini sebagai tanda masuk ke rumahku nanti. Kalau tidak pakai ini akan diberi izin untuk datang kemari. Iya. Terima kasih. Tobari, calon istrimu, tapi mata ganas sekali. Jangan membicara, nanti dia marah. Tadi abang berdua bertemu dengan seorang perempuan kan? Iya. Nama perempuan itu Nyisepi kan? Aneh, kok kamu tahu? Saya mendengar dia memperkenalkan namanya pada abang. Iya. Namanya Nyisepi. Bang, awasi dia. Karena perempuan itu akan mengacau di sini. Dan buat Bang Tobari, jangan coba-coba main gila sama perempuan itu. Karena abang calon suamiku. Tidak. Sekarang pulanglah. Hari sudah larut malam. Iya. Sudah larut malam. Tadi kita datang kemari kan hari masih senja. Ayo kita pulang. Tobari dan Sena kembali pulang ke desa mereka. Sedangkan hari sudah tengah malam. Bulan bersinar terang. 2 hari lagi akan berlangsung purnama penuh. Anak ketua desa Sendang Karang itu tampaknya sudah tidak peduli lagi siapa gadis itu. Ia sudah terpengaruh oleh kecantikan gadis yang rumahnya terletak di dalam hutan. Sementara Bujang Mujur juga terpikat pada gadis yang bernama Patmi. Bujang Mujur sudah berani melamar Patmi pada orang tuanya. Namun sayang, Bujang Mujur tidak tahu kalau Nyisepi sudah berada di desa Sendang Karang. Wah. Dandananmu rapi sekali, Tobari. Mau kemana kamu senja hari begini? Mau ke rumah kawan, Pak. Kawanmu yang tinggal di seberang hutan itu? Bukan, saya mau ke rumah Sena. Ada janji.
Tobari, dengar Bapak. Nanti malam ada keramaian sedikit di rumah Pak Dastam. Karena Patmi sudah dilamar oleh Bujang Mujur. Pak, seharusnya yang melamar Patmi kan orang tua Bujang Mujur, bukan dia sendiri. Kamu kan tahu, kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada. Itu sebabnya Bapak yang mewakili orang tuanya. Dan lamaran itu diterima dengan baik. Jadi, Bapak yang melamar Patmi untuk Bujang Mujur? Iya. Nah, kamu harus hadir nanti malam untuk merayakannya. Karena luka dalammu sudah disembuhkan oleh dia. Ya Pak, nanti kalau saya sudah sempat. Di seberang hutan itu daripada kepentingan desa. Rasanya aku kenal kedua orang itu. Kemarin aku bertemu dengan mereka. Wajah mereka jelas sekali terlihat di bawah sinar bulan purnama ini. Yang seorang bernama Tobari mengaku anak tetua desa ini. Mau kemana mereka? Coba aku ikuti. Kedua orang itu masuk ke dalam hutan. Mau apa mereka ke sana? Aku mendengar bunyi-bunyian ditabuh orang di tengah-tengah hutan itu. Seperti ada keramaian. Tapi aku melihat ada keramaian di sana. Suasana hutan itu tetap gelap gulita. Warna daun-daun agak keperakan terkena sinar matahari. Perasaanku mengatakan ada semacam pesta yang berlangsung di tengah hutan itu. Dan yang mengadakan pesta itu pasti orang-orang dari dunia lain. Bukan manusia seperti aku ini. Cuma anehnya, kenapa kedua pemuda tadi pergi ke sana? Apa hubungan mereka dengan keramaian yang diadakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari dunia nyata ini? Rasanya aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Berarti aku tidak boleh masuk ke tempat ini. Aku harus menjauh sebelum bahaya datang padaku. Bu Sina, tidak buka warung hari ini? Tidak, Nyi Sepi. Badan ibu masih letih setelah membantu menyiapkan masakan di rumah Pak Dastam. Sebenarnya ibu mau mengajak kamu tadi malam ke sana. Tapi ibu lihat kamu sudah tidur pulas sehingga ibu pergi sendiri saja. Iya, Bu. Saya lelah sekali sehingga saya cepat tertidur. Ibu Sina ini tidak tahu bahwa setelah dia pergi, aku juga keluar rumah mengikuti anak tetua desa ini pergi ke tempat keramaian di dalam hutan. Tapi Bu Sina, betul kan ibu tidak keberatan saya menumpang di rumah ibu ini untuk beberapa hari? Oh, tidak Nyi Sepi. Ibu sudah biasa menerima tamu-tamu menginap di tempat ini. Hanya saja semenjak suami ibu meninggal, ibu agak canggung kalau menerima tamu laki-laki. Oh iya, tujuan anak datang ke desa ini untuk apa? Cuma jalan-jalan saja, Bu. Kalau cuma jalan-jalan, harusnya ibu ajak kamu tadi malam ke rumah Pak Dastam. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang desa ini mengadakan keramaian. Keramaian apa, Bu Sina? Tadi malam anak Pak Dastam yang bernama Patmi dilamar orang, Nak. Apalagi yang melamar itu tetua desa Sendang Karang ini. Oh, untuk anak tetua desa yang bernama Tobari itu kan, Bu Sina? Bukan untuk Tobari, tapi untuk seorang pemuda tampan yang bernama Bujang Mujur. Kenapa kamu terkejut? Kamu kenal dengan Bujang Mujur? Dan lamaran itu diterima. Jadi Bujang Mujur akan beristri orang desa ini. Iya, diterima. Bujang Mujur kan juga berasal dari desa ini, Nak. Tentu saja wajar kalau dia mencari istri orang desa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Menyelenggarakan sedikit kemeriahan. Nyi Sepi, mukamu pucat. Kamu sakit? Kepala saya agak pusing, Bu. Maaf, saya akan berbaring sebentar. Iya. Berbaringlah di sini agar pusingmu hilang ya. Bang Tobari, senang kan jadi suami saya? Senang sekali. Iya, tamu-tamu yang banyak tadi kemana perginya? Kok tiba-tiba hilang semua? Kita sudah tidak perlu mereka. Malam ini adalah malam pengantin kita, Bang. Kita tidak perlu ada siapapun juga di rumah ini. Kecuali kita berdua. Sehingga orang tuaku pun mengungsi ke tempat lain. Pantas. Rumah sebesar ini terasa sepi.
Oh iya, Sena mana? Sena juga sudah aku suruh pulang. Tapi saya butuh kawan untuk menemani saya pulang nanti. Apakah Bang Tobari masih perlu pulang? Tidak kan? Wah, perlu. Karena orang tua saya belum tahu bahwa saya sudah beristri. Tapi ingat, Bang. Bukankah Abang akan masuk menjadi keluargaku? Menjadi keluarga kami? Ya, dengan pesta perkawinan ini, berarti saya sudah masuk menjadi keluarga kamu, Rom. Belum, Bang. Bang Tobari harus melalui sebuah upacara khusus untuk masuk menjadi keluarga kami. Jadi harus ada upacara lagi? Iya. Upacara itu akan berlangsung setelah 40 hari sejak hari perkawinan kita. Baik. Aku siap untuk mengikuti upacara itu 40 hari lagi. Betul? Tidak menyesal, Bang? Betul. Buat apa menyesal? Kalau begitu, baiklah. Besok pagi Bang Tobari boleh pulang. Tapi ingat, 40 hari lagi Bang Tobari akan mengikuti upacara khusus di sini. Sepi, kok sudah berdandan rapi pagi ini? Iya, Bu. Pagi ini saya akan kembali ke kampung saya. Loh, kok cepat betul? Katanya mau membantu ibu meladeni orang-orang yang minum dan makan di warung ini. Lain kali saja, Bu. Kalau saya datang lagi ke desa ini, karena saya sudah rindu kampung halaman saya. Sayang, baru 2 hari kamu sudah ingat kampung halaman. Bu Sina, buka hari ini, Bu. Nyi Sepi, kamu ada di sini? Siapa Kisana? Saya Bujang Mujur. Ingatkah? Maaf, saya tidak kenal dengan Kisana. Mungkin Kisana salah lihat. Bu Sina, saya permisi. Terima kasih atas kebaikan Ibu pada saya. Iya, Nyi. Selamat jalan. Bu Sina, itu Nyi Sepi kan? Iya, gadis itu bernama Nyi Sepi. Kenal dengan dia? Nyi Sepi, tunggu aku, Nyi. Nyi Sepi, tunggu dulu, Nyi. Kenapa Kisana menghalangi jalanku? Nyi Sepi, kenapa kamu seperti pura-pura tidak kenal padaku? Siapa Kisana? Nyi Sepi, kenapa terlampau cepat melupakan seseorang? Padahal kita berpisah baru beberapa purnama. Abang yang cepat melupakan saya. Padahal saya datang kemari untuk menjumpai Bang Mujur. Karena saya bermimpi bahwa lengan Abang terluka. Dan luka itu Abang ikat dengan selendang pemberian saya. Tapi setelah sampai di Sendang Karang ini, mimpi saya tidak menjadi kenyataan. Lengan Abang tidak pernah terluka kan? Bahkan kini kenyataannya, Bang Mujur akan mempersunting gadis desa ini. Lalu buat apa lagi saya datang kemari? Kalau orang yang saya cari sudah melupakan diri saya. Nyi Sepi, aku tidak mengerti maksudmu. Sudah, beri saya jalan. Saya mau pulang ke puncak Gunung Sumbing. Tunggu dulu Nyi Sepi. Aku mau bicara. Tidak usah, kita tidak usah bicara lagi. Memang tidak usah bicara dengan dia, adik manis. Kamu Tobari kan? Iya, Tobari anak tetua desa Sendang Karang. Dan laki-laki ini telah merebut Patmi dari tanganku. Kini dia mulai mengganggumu lagi. Ternyata orang ini pengacau. Mari adik manis, berdiri dekatku. Kurang ajar. Jangan seenaknya kamu memegang saya ya. Tobari, sopan sedikit. Kamu yang harus sopan di desa ini, Bujang Mujur. Bang Mujur, jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Hei, Tobari, jangan seenaknya kamu bicara. Adik manis, jangan khawatir. Kalau adik berada di dekatku, pasti akan aman. Kurang ajar. Berani kamu mengganggu saya lagi ya? Kenapa tidak? Kamu pegang lagi. Ini untuk kurang ajaranmu. Kau tampar saya. Berani kau menampar anak tetua desa ini? Berani? Nih, sekali lagi. Kau perempuan tidak tahu diri. Berani sekali kamu menampar aku. Membunuh pun saya berani. Wah, kamu sudah keterlaluan. Kamu harus diberi pelajaran. Nih. Perempuan laknat. Kamu belum tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku tidak peduli dengan siapa aku berhadapan. Nyi Sepi, jangan! Sebelum Tobari sempat menjawab kata-kata Nyi Sepi, maka pukulan kilat yang dilepaskan oleh Nyi Sepi menyambar muka Tobari sehingga pemuda itu terhuyung 3 tombak ke belakang. Sebelum Tobari sadar apa yang terjadi, Nyi Sepi telah melompat ke depan dan melepaskan sebuah tendangan berputar yang tepat menghantam tengkuk lawannya.
Rupanya gadis ini melampiaskan kekesalan hatinya pada Tobari. Ternyata pemuda itu bukanlah lawan Nyi Sepi. Nyi Sepi, kau bunuh dia. Ini kenang-kenangan saya buat dia. Nah, selamat tinggal. Kalau bapaknya tidak senang atas kejadian ini, silahkan susul saya ke puncak Gunung Sumbing. Hop, hiya! Bujang Mujur, kenapa sampai begini? Kenapa Nyi Sepi membunuhnya? Nyi Sina, saya juga tidak tahu. Kejadiannya berlangsung sangat cepat, sehingga saya tidak sempat mencegahnya. Aduh, pasti Pak Seman akan marah bila melihat kejadian ini. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong, biar udah punya anak 2. Tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Penduduk desa Sendangkarang telah ramai berkumpul di tempat kejadian. Bahkan tidak lama, mayat Tobari mereka antar ke rumah orang tuanya. Ketua desa Sendangkarang yang bernama Seman tampak sangat murung atas kejadian itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Bujang Mujur masih merasa sangat bersalah atas kematian Tobari. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang. Episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja. Dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal linu Buta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.